yang sangat penting. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, saat kita dalam menghadapi masalah, misalkan ada yang sebagai pengusaha, usahanya belum lancar-lancar, maka bertakwa kepada Allah, nanti Allah akan berikan jalan keluar. Boleh jadi ada masalah yang sangat besar sekali, maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mengatakan, ya Allah, masalahku sangat besar sekali, tapi dia bilang sebaliknya, wahai masalah, Allah lah yang maha besar. Inilah keimanan yang sangat luar biasa. Subhanalladzi asra bi 'abdi, yang memperjalankan hambanya. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdun, kalau dalam bahasa Arab artinya apa, Ustaz tahu? Hamba. Abdun artinya apa? Hamba. Abdun nama lainnya adalah pembantu. Tahukah pembantu? Nama lain dari Abdun, Jomos. Jomos. Abdun itu apa? Pesuruh, pembantu, watek, wakil, dan seterusnya. Itu yang namanya abdun. Kita ngaku sebagai hamba Allah. Ana abdun, saya hamba, tapi sering bukan menjadi hamba Allah, tapi menjadi abdul mal, hamba harta, hamba syaitan, hamba harta, hamba kekayaan. Na'udzu min dzalik. Sebagai ilustrasi, di sini ada Ustaz Tom, ada Ustaz Sultan. Rupanya anggaplah pembantunya Ustaz Sultan. Mana Ustaz Sultannya? Kalau ini bertemu. Nah, rupanya Ustaz Tom memanggil pembantunya siapa dari Ustaz Sultan. Contoh ini mah manggil Sultan. Iya Pak, karena Ustaz Tom ingin membeli nasi padang, lagi lapar, dipanggil ke Tom karena dia punya pembantu. Tom, sini Tom. Tom balik ya. Tom ya kan, karena Tom. Ustaz Sultan dipanggil, dia namanya Tom, sini Tony. Rupanya datang, tapi tidak manggil, tidak sampai kepada menghadap kepada Ustaz Tom. Rupanya lagi asik itu Pak Tony, lagi main catur. Dipanggil lagi, Tony. Ya, Tony, sampai 5 kali. Saya tanya Ustaz Tom, kira-kira Ustaz Tom marah nggak sama Tony? Pasti marah. Apa sebabnya? Dipanggil, tidak datang-datang. Sekali, 2 kali, 3 kali, itu nggak datang-datang. Bagaimana kita sebagai umat Islam? Kita ngaku sebagai abdullah, kita hamba Allah, tapi saat panggilan azan sampai 5 kali, subuh dan seterusnya, lebih asik mana? Nonton bola Bapak? Apa langsung ke masjid? Pasti ini kita ngaku sebagai hamba Allah, justru kita memperduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi memang tidak marah Allah. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya tanya nih ibu yang gampang jawabnya dah. Kalau bapak-bapak biasanya agak gampang, coba kita tes. Pak, Bapak, apa jawabnya susah ya? Coba ibu-ibu, ibu-ibu, ibu kenal Pak SBY?
SD, kenal sama ibu? Asian deh. Ini simbol juga menyatakan kita kenal kepada Allah. Belum tentu kita dipercaya, diakui sebagai hamba Allah, karena boleh jadi kita belum mengerjakan perintah Allah, mengerjakan sholat. Betul apa tidak? Minal masjidil haram ila masjidil aqsa, minal masjid ila masjid. Peristiwa Isra Mi'raj bukan hanya mempertebal keimanan, hendaknya masjid kita fungsikan dengan sebaik-baiknya. Ini masjid alhamdulillah sudah meningkat. Masjid Puri Cinere sudah bagus, tinggal ditingkatkan fungsinya, bukan hanya tempat sujud saja, tempat sholat saja, tetapi menjadi Islamic Center, menjadi pusat peradaban. Kalau dulu ada orang bangun masjid ada menaranya, masih Puri Cinere ada menaranya kan? Ada menara ya, menara yang tinggi. Menurut Ketua Dewan Masjid di Provinsi Jawa Barat waktu itu saya sebagai pengurus Dewan Masjid di Kecamatan Bekasi di Medan Satria, beliau menyampaikan dalam bukunya dijelaskan ternyata fungsi menara luar biasa itu fungsinya. Waktu zaman dulu naik ke atas harapannya dia supaya apa? Mengetahui kondisi ekonomi masyarakat di sekitar masjid. Apakah jamaahnya makan atau tidak kira-kira? Biasanya kalau dulu kan nggak ada gas ya. Pakai apa namanya? Kayu bakar. Kelihatan asapnya itu. Yang tidak makan, yang tidak masak dan lain sebagainya, maka ada sumber dari masjid. Ada sumber yang dapatkan dari Baitul Mal, zakat, infak, sedekah, diberikan bantuan modal berusaha, berikan beasiswa, karena banyak sekarang kristenisasi yang luar biasa. Banyak anak-anak yang terjerembab gara-gara bapaknya tidak bisa menyekolahkan anaknya, akhirnya jadi pergaulan bebas dan nauzubillah, narkoba dan seterusnya. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj, harapannya bukan hanya mempertebal keimanan kita kepada Allah, hendaknya masjid bukan hanya buat berjamaah. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Hendaknya kita yang berada di lingkungan masjid kita tingkatkan sholat kita berjamaah, karena berjamaah lebih afdal dibanding sholat sendirian yang dalam hadis banyak sekali sampai 27 derajat kenikmatannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau tadi apa? Manfaat Isra Mi'raj ibu-ibu. Kata manfaatnya apa tadi? Mempertebal keimanan. Yang kedua, harapannya apa dengan peringatan Isra Mi'raj? Masjid difungsikan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj kita tingkatkan sholat kita, ibadah kita, kualitas sholat kita. Coba kita lihat, manusia diperintahkan untuk sholat, betul atau tidak? Jadi yang diperintahkan sholat siapa bro? Manusia. Manusia diperintahkan untuk sholat. Kambing tidak diperintahkan untuk sholat. Jadi kalau manusia ada yang tidak sholat seperti, nah ibu yang ngomong tuh ya, kan ibu yang ngomong. Makanya sholat luar biasa. Ada pantun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dengerin ya? Mudah-mudahan saya benar baca pantunnya nih, aku salah ya. Ini pantunnya kurang lebih seperti ini. Dengan mengerjakan sholat, hati kita menjadi nyaman. Nabi Muhammad adalah teladan untuk seluruh umat dan Nabi hingga akhir zaman. Itu pantunnya seperti itu. Ada lagi, sholat itu adalah ibadah. Ibadah yang hilangkan rasa
ikuti cinta kepada Nabi Muhammad adalah ibadah yang terindah. Amin ya rabbal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah telah menyatakan salat ini adalah ibadah yang sangat penting. Wajar saja Allah abadikan dalam surah 17 ayat 1. Kalau kita renungkan berarti salat perintahnya tadi berapa rakaat, Bu? 17 rakaat dalam satu, yang awalnya kalau dalam riwayat panjang sekali. Awalnya beritanya berapa rakaat? 50 rakaat, 50 waktu sampai 5 waktu, yang akhirnya menjadi secara sederhana adalah 17 rakaat. Allah telah menegaskan dalam surah Al-Ankabut, surah keberapa hadirin? Ada yang tahu ini? Surah 29. Makanya untuk bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada pengajian ada setnya semuanya. Hendaknya kalau ikut pengajian jangan lupa bawa buku tuh. Buat apa itu? Mencatat. Jadi resepnya pertama apa? Biar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang pertama bawa buku tulis, dicatat apa hikmahnya. Yang kedua jangan lupa membawa Al-Quran, biar nanti mengecek suratnya benar nggak yang dibacanya, nanti kita baca lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga jangan lupa ini pamungkas, bawa plastik. Buat apa? Kalau ada yang bisa dibawa, Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Rasulullah menyatakan yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dinilai oleh Allah bukan ibadah yang lain, bukan ibadah haji kita, bukan sholat, bukannya zakat kita, bukannya baca Quran kita dan lain sebagainya, tapi ibadah sholat. Inilah hadis yang tadi saya bacakan pada awal muqaddimah dari Jabir radhiyallahu anhu telah menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sungguhnya yang pertama kali nanti amalan kita saat kita meninggal dunia adalah salat. Itulah yang menjadi bukti kita nanti, menjadi dia penerang bagi kita orang yang sholat bukannya percaya. Amin ya rabbal. Ini alhamdulillah, ini satu jamaah di Masjid Budi Jeneres semuanya wajahnya bercahaya semuanya. Amin ya rabbal. Bukan karena rajin sholat, bukan karena rajin berwudu, karena ada cahaya matahari. Karena orang yang berwudu insya Allah awal wudu nurun, orang yang berwudu itu bercahaya insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau kita punya anak, kita ajarkan anak kita, adibu auladakum as-shalah, ajarkan anak kita sholat. Kalau bapak ibunya rajin sholat, insya Allah anaknya rajin sholat ya Bu. Insya kalau bapak ibunya nggak rajin sholat, anaknya rajin sholat ya Bu. Susah ibunya nyuruh